Dan mitos yang beredar saat itu adalah ketika orang melewati tikungan Cadas Pangeran, mitos yang beredar korban-korban kecelakaan ini sering memunculkan wujudnya di malam hari. Pernah seorang menuturkan cerita, seseorang yang paling sering menceritakan adalah orang-orang sekitar. Dia menceritakan, ketika saya membelok di Cadas Pangeran, tiba-tiba ada orang menyeberang, tapi yang aneh dan mengherankan, setelah dia menyeberang, hilang sosok orang yang sedang menyeberang. Cadas Pangeran. Cadas Pangeran mulai dibangun tahun 1809 pada masa penjajah Belanda, menancapkan kuku kolonialismenya di bumi Nusantara. Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat meluas hingga ke daerah lain di luar kota. Tahu itu. Pasalnya, jalan raya nasional yang menghubungkan poros Bandung, Sumedang, Majalengka, Cirebon itu terkenal sebagai jalan berbahaya dan angker. Ihwal keangkeran Jalan Cadas Pangeran barangkali bisa dilacak sejak awal pembangunannya yang sulit dan menelan banyak korban jiwa. Sekitar 5.000-an pekerja kehilangan nyawa akibat pekerja rodi mengikis perbukitan berlereng curam dan terjal serta memangkas material batu cadas dan keras hanya dengan peralatan dan kemampuan serba terbatas. Perbakalan tidak sepadan, terjatuh dari atas tebing, dijangkiti penyakit, hingga dimangsa binatang buas di tengah hutan belantara. Cadas Pangeran dibangun dari darah para pribumi yang dipaksa bekerja rodi di bawah perintah penjajah kolonial Belanda. Ketenaran Jalan Cadas Pangeran yang berada di 7 km di barat daya kota Sumedang. Di area sekitar Cadas Pangeran terdapat beberapa makam dengan batu nisan tanpa nama. Makam-makam tersebut diyakini warga setempat merupakan tempat peristirahatan terakhir para pekerja paksa atau rodi pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Daendels memerintahkan pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan tahun 1808. Sebagian kecil di antara ruas jalannya melewati kawasan Cadas Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Sisi Lain, kembali lagi berjumpa dengan Ki Bungsu. Tentunya tetap ada dalam channel kesayangan kita, Sisi Lain. Terima kasih kepada sobat Sisi Lain yang terus mendukung channel ini dengan kalian menekan subscribe, kemudian menekan tombol lonceng. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Sisi Lain bersama saya, Ki Bungsu, saya nantikan dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Saya tunggu dan hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Baik, di segmen kali ini Ki Bungsu akan membahas mengenai fakta dan mitos yang beredar di sekitar Jalan Cadas Pangeran. Jalan yang cukup tajam ketika menikung ini menuai banyak cerita fakta dan mitos beredar di masyarakat. Fakta yang pernah terjadi adalah ketika seorang supir bus pariwisata membawa banyak muatan, kemudian ketika menikung tiba-tiba remnya blow dan alhasil masuk ke jurang dan memakan banyak korban jiwa, di antaranya
korban yang paling banyak adalah perempuan. Dan mitos yang beredar saat itu adalah ketika orang melewati tikungan cadas pangeran, mitos yang beredar, korban-korban kecelakaan ini sering memunculkan wujudnya di malam hari. Pernah seorang menuturkan cerita, seseorang yang paling sering menceritakan adalah orang-orang sekitar. Dia menceritakan, ketika saya membelok di cadas pangeran, tiba-tiba ada orang menyeberang, tapi yang aneh dan mengherankan, setelah dia menyeberang, hilang seseorang yang sedang menyeberang. Ada lagi yang paling mengerikan, ketika seseorang mogok motornya di cadas pangeran dan dibelokkan di tikungan cadas pangeran, dia melihat ada sesosok binatang besar seperti tikus yang berbulu, semakin dekat semakin besar, semakin dekat semakin besar. Dia pun lari tunggang langgang melihat makhluk tersebut. Ada pula mitos yang beredar, jika membawa kendaraan di malam hari, mereka harus menyalakan rokok dan membuang rokok di tikungan cadas pangeran dengan dalih untuk memberikan sesajen kepada arwah-arwah yang meninggal di cadas pangeran. Atau melempar koin. Banyak mitos yang terjadi, supir-supir sering melempar koin di cadas pangeran dengan tanda pamit atau minta izin. Inilah mitos yang berada di cadas pangeran. Kali ini Ki Bungsu akan bermediasi dengan makhluk yang ada di sana. Semoga ada beberapa makhluk untuk bermediasi jarak jauh. Memang cukup menyeramkan. Di antara makhluk yang akan saya ajak mediasi, saya melihat banyak sekelompok laki-laki yang bajunya sudah usang dan berdarah penuh dengan tanah kuburan. Ya mungkin mereka arwah-arwah yang meninggal saat pembangunan ini. Ada juga perempuan-perempuan cantik tapi wajahnya rusak. Anak-anak, mungkin anak-anak yang dibuang atas kezaliman orang, bisa saja. Tapi di sini saya melihat sesosok perempuan yang secara segi fisik dia memang bisa dikatakan wanita cantik. Yang ini yang sepertinya kita akan ajak mediasi. Assalamualaikum. Dia tidak menjawab salam saya. Sepertinya dia bukan jin dari kalangan muslim. Dia menggunakan konde, digelung, rambutnya digelung, seperti jika kalian pernah lihat penari jaipong. Atas pakai kebaya mirip-mirip seperti kemben Jawa, ke bawah dia pakai samping kebat. Jalannya melenggak-lenggok, santai sekali. Di sini saya akan tanya, seperti apa gangguan yang akan dilakukan dari wanita cantik ini kepada orang-orang yang memang lengah di jalan, yang lupa berdoa, lupa berzikir, dan tidak waspada di jalan. Saya akan tanya, tipu daya seperti apa, kejahilan apa yang memang sering dia lakukan. Sebelum saya melanjutkan, dia ingin disampaikan namanya. Namanya cukup kekinian ya, Rina. Dia katakan dia Rina, tidak mau dipanggil Nyai. Oh, baik. Pengen dipanggil Raden Ajeng Rina. Raden Ajeng Rina, baik. Sebenarnya ketika kita tahu dan paham apa maksud tujuan mereka menggoda orang-orang, tidak lain dan tidak bukan dia menggoda orang-orang yang lemah
dalam imannya. Bahkan Neng Rina sampaikan dia akan menggoda laki-laki berhidung belang, laki-laki yang buaya yang lupa dia punya istri katanya. Pernah satu waktu dia menggoda katanya. Menjelang sekitar jam 2 atau ke jam 3 dia berhenti. Ternyata memang si tukang ojek ini mempunyai sifat hidung belang. Dia berhenti dan mengajak si Neng Rina ojek gratisan. Di pertengahan Neng Rina, arwah cantik ini, dia menjahili bang ojek. Setelah beberapa kilometer, dia merasakan si tukang ojek muatannya kok semakin ringan. Di tengah-tengah ternyata Neng Rina meninggalkannya dan dia pun ngebut. Si ojek ini ngebut sedemikian rupa. Dan banyak supir-supir yang terjebak. Dia menaikkan saya, kata Neng Rina, ke dalam mobilnya. Dijadikannya dia connect, diajak ngobrol, tapi saya tidak pernah berbicara. Sehingga dia lalai dalam berkendara. Dan tidak sedikit yang lalai terus melihat dan menatap kecantikan saya. Dia pun terjun di tikungan Cadas Pangeran. Saya akan pamit dan memberikan hadiah doa kepada jin yang dia bukan Islam, karena sudah saya ganggu waktunya. Ila hadini wa kulini atil salihah. Baik, pemirsa channel Sisi Lain, inilah fakta dan mitos yang terjadi di jalan Cadas Pangeran. Akhirnya semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apapun yang pernah Anda alami di jalan Cadas Pangeran, selalulah mengingat Allah dalam suasana dan keadaan. Selalu berzikir dalam membawa kendaraan di tempat yang sepi ataupun di tempat yang ramai. Sekali lagi saya mengajak kepada sobat Sisi Lain yang mungkin kalian punya pengalaman ketika membawa kendaraan atau lewat di Cadas Pangeran, kalian boleh sisipkan di kolom komentar. Ki, saya pernah ke Cadas Pangeran, lampu mati, lewat Cadas Pangeran hidup lagi. Boleh kalian sisipkan. Atau yang lebih ekstrim lagi, kalian sisipkan. Klik di sini di kolom komentar tentang pengalaman kalian melewati Cadas Pangeran. Kalian pernah memvideo mungkin di daerah sana dan ada beberapa penampakan lebih bagus, kita akan reaction. Kirim ke laman Instagram kami atau ada di kolom deskripsi. Cukup sekian yang bisa disampaikan dari Ki Bungsu. Tetap setia bersama kami, hanya ada di channel Sisi Lain.